Baik, nah sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu semua di acara talk show menjaga tumbuh kembang anak dan pentingnya imunisasi di masa pandemi. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Nuha. Dan saya Aira, jadi kami berdua yang akan memandu acara pada hari ini. Semoga hari ini semuanya sehat-sehat ya, Bu. Amin, insya Allah pada sehat-sehat semua ya hari ini. Nah, sebelum memulai, mari kita buka acara hari ini dengan membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, tiada kata akhir dalam berdoa. Nah, sebelum kita berpindah ke acara mata acara berikutnya, akan ada pembacaan rundown dulu nih. Oke, jadi setelah ini akan ada sambutan dari Project Officer, kemudian akan ada ice breaking yang tentunya seru banget. Kemudian yang kita tunggu-tunggu nih, ada talk show-nya dari Dr. Angga, ada sesi pertanyaan dan klarifikasi, jadi ibu-ibu kalau ada yang mau nanya bisa banget nih di bagian ini. Lalu akan ada pembacaan kesimpulan dan penyerahan sertifikat, dan ada penutupan serta dokumentasi. Wah, banyak juga ya kegiatan kita hari ini, Ai. Nah, kayaknya ibu-ibu juga udah pada nggak sabar nih. Jadi kita langsung aja masuk ke mata acara berikutnya. Oke, nah pertama akan ada sambutan dari Project Officer Grand Closing Community Development Kampung Lio, Mercusuar 2021, yaitu Amanda Khairuni Saharahap dan juga Shiva Delia Sayana. Kepada keduanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu-Ibu. Perkenalkan, nama saya Amanda Harahap. Hari ini bersama teman saya, Syifa Adelia. Mungkin Syifa boleh dada dulu, biar kelihatan sama ibu-ibunya. Ya, kami berdua selaku ketua pelaksana untuk acara hari ini. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktu dan berpartisipasi dalam acara ini. Semoga ibu-ibu bisa mendapatkan manfaat dari seminar yang dibawakan oleh narasumber dan ilmunya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selamat menikmati untuk ibu-ibu dan akhir kata terima kasih. Terima kasih banyak, Manda, atas kata sambutannya. Nah, setelah ini kita mau ngapain sih, Nu? Nah, sebelum kita masuk ke inti acara kita hari ini, yaitu talk show, kita mau main-main dulu nih, Aira. Oke, sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Dr. Angga Wirahmadi sebagai narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi, dokter. Ya, selamat pagi. Oke, dok. Kita sebelumnya mau ada games dulu dengan ibu-ibu kader, boleh ya, dok? Ya, silakan ya. Pesertanya rencana berapa orang ya hari ini? Ibu kadernya. Seharusnya ada 8 orang, dok, dari ibu-ibu kader. Oh, baik. Ya sudah. Oke, silahkan. Oke, dok. Baik. Mungkin Aira lagi ada gangguan koneksi ya? Apa udah balik, Aira? Halo, udah balik. Oke. Oke, nah hari ini kita bakal main games yang seru. Games apa tuh, Aira? Kita bakal main games tebak harga. Oke, pasti pasti seru banget ya, apalagi buat ibu-ibu nih yang seneng banget belanja. Nah, tapi sebelumnya, sebelum main, izinkan saya untuk membacakan peraturannya dulu ya, ibu-ibu. Iya, Kak. Nah, untuk cara bermainnya, udah ada spoil. Yang pertama, nanti bakal ada 6 soal nih, ibu-ibu. Nah, soalnya berupa gambar barang dari Shopee dengan keterangan harga yang ditutupi. Nah, ibu-ibu bisa langsung menebak harga dari barang tersebut ya. Boleh langsung on mic aja atau ditulis di kolom chat. Nah, nanti peserta pertama yang dapat menebak harga dengan benar atau yang paling mendekati adalah pemenangnya. Nah, gimana nih ibu-ibu, masih ada yang bingung nggak untuk cara bermainnya?
Oke. Kayaknya belum ada yang mau nanya ya. Cukup jelas ya cara bermainnya. Kalau gitu, kita langsung aja nih main gamesnya. Nu, bentar deh. Sebelum mulai mau nanya dong, ini kalau menang kita dapat hadiah nggak ya? Dapat dong pastinya. Makanya ibu-ibu semua harus banget nih semangat ikutin gamesnya. Karena nanti yang menang bakal dapat hadiah. Wah, tuh Ibu, jangan mau kalah ya Bu, biar dapat hadiah. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke soal yang pertama nih. Boleh, operator? Pencetkan itunya bentar. Pencetkannya. Bentar. Kalau ada pertanyaan. Bentar. Oke, ini ada soal pertama nih. Barangnya itu timbangan bayi one mat gitu ya. Nah, kira-kira menurut ibu-ibu kader ini berapa nih harganya? Ayo, ada yang mau nebak nggak nih? Barang apa, Kak? Timbangan bayi, Bu. Kira-kira berapa nih harganya? Oh, harganya. Berapa ya? Bisa 200, Kak. Oke, dari Bu Febri 200.000 ya. Kira-kira dari ibu-ibu yang lain mau nebak nggak nih harganya? 250. Oke, Bu Waroh ya tadi 50 ya? 150. Oh, 150. Kalau dari Bu Is berapa nih, Bu? Kira-kira 150. 150 juga. Oh, 250. 250, Bu. Ya. Oke, tadi ya ada dari Bu Febri 200, Bu Waroh 150, Bu Iis 250. Oke. Gimana nih, Aira? Kita langsung reveal aja gak jawabannya? Mungkin Bu Ju mau ngasih jawabannya nggak nih, Bu? Masih di mute, Bu. Udah. Ibu 175. Oh, dari Bu Jum 175 ya, Bu ya. Langsung aja kali ya, Nu, kita reveal berapa. Dadah. 168.000. Berarti yang paling dekat tadi Ibu Iis ya? Ibu Waroh gak sih, Ai? 250. Ibu Iis tadi yang Ibu 250. Iis ya? Oh iya, ya. Oke. Berarti 1 poin ya. Selamat Bu Iis. Oke, lanjut nih. Ada barang berikutnya. Ada alat ukur tinggi badan 2 meter ya dari 1 mat. Kira-kira berapa nih harganya? Ayo, ada yang mau nebak nih, Bu? 800-an, 800. Ukur badan ya, Kak? Iya, Bu, buat ngukur tinggi badan. Pengukur badan dengan timbangan. Pengukur timbangan dengan badan. Alat ukur tinggi aja nih, Bu. Nggak ada timbangannya. Oh iya. 150, Kak. Oke, tadi Bu Febri 150, Bu Jum 800 ya, Bu ya? Atau 200, mau ganti jawaban? 200. Oh, 200. Oke. 50.000. 50.000. Dari Bu Waro 50.000 nih. Tadi ada yang 100-an siapa ya? Tadi yang 50.000 Bu Iis. Oh, Bu Is. Oke. 30 sampai 50.000 harganya. Oke, Bu Waro 30 sampai 50.000 ya. Tadi ini beragam nih, Aira jawabannya. Oke, kalau gitu kita langsung buka aja kali ya jawabannya. Nah, kalau ketemu hati tolong bilangin ya. Nah, ternyata jawabannya 32.000 nih Ibu-ibu. Berarti tadi yang paling dekat Bu Waro ya. Oh, 50.000. Nah, selamat nih buat Bu Waro.
Dapat satu. Oke, selamat Bu. Ibu-ibu yang lain jangan patah semangat ya, masih banyak nih soalnya. Oke, kita lanjut ya Aira ya. Oke. Mau kemana? Di rumah nggak ada siapa-siapa ya? Nah, ini sekarang ada pulpen. Kira-kira harganya berapa ya, Bu? 3.000 Kak. 3.000. Oke, ada di Bu Iis 3.000. Ibu Citra. Oh, Ibu Citra. Saya 2.500. 3.000. Ini saya 2.500. Kak, ini harga satuan apa satu paknya ya? Satu lusin, Bu. Oh, satu losin. 17.000. Siapa nih yang jawab 17.000? Ibu Waroh ya? Ya, 17.000. Oke, 17.000 ya Ibu Ara. Tadi ibu-ibu yang lain mau ganti jawaban nggak nih? Tadi ada yang 3.000, ada yang 2.500. 20.000. 15.000. 15.000 Ibu Jum. Oke. 25.000 ya. Oh, 25.000. Oke. Bu Iis mungkin mau ganti jawaban, Bu. 15.000. Oke, Bu Iis 15.000 ya. Oke, gimana nih Aira? Oke, langsung aja kali ya kita buka. Nah, ternyata 16.900. Jadi yang paling dekat Bu Ibu Citra. Waroh lagi. 17.000. Oke, selamat ya Bu Waro. Ini kayaknya ada rahasianya nih, gimana nih caranya. Tapi ibu-ibu yang lain jangan patah semangat lagi. Masih ada 3 soal lagi nih Bu, masih bisa untuk membalap Ibu Waro. Oke, kita lanjut aja kali Aira ya. Oke. Nah, kita ada barang apa nih sekarang? Ada megafon, jadi yang buat ngencengin suara itu dengan fungsi rekaman, dengan ada baterai charger juga. Nah, kira-kira ini berapa ya harganya? Murah apa mahal ya? Kayaknya mahal nih Kak. Oke, berapa nih Bu kira-kira harganya? Harganya sekitar 150-an Kak. Oke. Ibu Citra 150-an. Kalau dari ibu-ibu yang lain ada yang mau nebak lagi nggak nih? 125, 110 deh. 110 ya, Bu? 100 ya, 100 gitu. Oke. Dari Bu Is berapa, Bu? 125. 125. Kalau Ibu Waro berapa, Bu? Masih di mute Ibu Waro. Gimana? Udah. 85, Bu. 85. Oh, 85. Oke. Tadi ada yang Bu Citra 150, Ibu Jum 110, terus ada Bu Is 125 dan Ibu Waro 85. Oke. Kira-kira langsung kita buka aja ya, Ai, jawabannya. Oke. Wah, ini 110.000. Tadi yang 110.000 nih, Bu Jum ya, tepat banget tuh tebakannya, Bu. Ya, selamat Bu Jum. Selamat Bu Jum. Oke. Nah, kita masih ada soal, tenang ibu-ibu yang masih belum berkesempatan untuk mendebaknya benar. Jadi kita next aja nih. Oke, ada apa ini kita, Aira? Oke, jadi sekarang baju nih, Bu. Ada serut, genes, jelita, tunik, nafbor, yellow. Oke, ini ribet namanya. Kita lihat aja nih, ada batik modern, Bu. Kira-kira berapa ya harganya? 75.000.
Ini bangsa 85, Kak. Modelnya mana dulu? Lihat dulu. Tergantung bahan soalnya bingung kalau nebak-nebak. Oke, Bu. Ini batik, Bu. Bahannya apa biasanya nih, Bu? Ini tulisannya tunik nih, bahannya tunik. 70 sampai 75.000. Berapa, Bu? 70 sampai 75.000. Oke. 90.000 dah. Soalnya nebak-nebak nggak tahu ininya ya. 90.000. Oke, Bu Jum. 90. Oke, mungkin kita langsung kasih tahu jawabannya kali ya, Nu. Oh iya, boleh. Nah, ternyata harganya 45.000 nih. Iya. Berarti tadi yang paling dekat itu Ibu Waroh ya, tadi 70 sampai 75.000. Selamat Bu Waroh. Bu Waroh sukses. Aduh, kayaknya ini abis ini ibu-ibu langsung belanja ya, Bu. Ini ngelihat macem-macem. Ada baju, ada timbangan, ada ukuran. Ini kayak bikin pengen belanja banget gak sih, Ai? Bener banget. Apalagi nih Ibu Waroh kayaknya udah siap buka warung ya, Bu. Udah siap jualan. Iya nih, kayaknya Ibu Ara udah siap jualan nih. Oke, ini kita masih ada pertanyaan lagi nggak sih, Aira? Satu lagi ya? Kasih. Oke, lanjut aja. Oke, di sini kita ada kotak makan Lolita Tupperware nih, ibu-ibu. Kira-kira berapa ya nih harganya? Kalau merek Tupperware sih biasanya agak mahal ya. Satuan dia, Kak? Ini kayaknya satuan sih. Satuan. Satuan satu set. 75, Kak. Oke, dari Bu Citra 75. Ibu-ibu yang lain masih berpikir nih sepertinya. 65 dah. Oke, Bu Jum 65. 70. Bu Is 70. Oke, terus kalau Ibu Waroh berapa, Bu? Hmm, 40 sampai 50. 40.000 sampai 50.000. Oke, kira-kira siapa nih yang jawabannya benar? Oke, kira-kira siapa ya? Kita langsung next aja nih. Oke, sekitar 38.000 ya. Berarti yang paling dekat tadi selamat kepada Ibu Waroh. Wah, Ibu Waroh keren banget nih. Keren banget sih, Bu. Waroh hebat, tahu semua loh harganya. Bu Warohnya jualan ya, Bu? Enggak, biasa belanja. Oh, pantesan. Biasa belanja. Oke. Sayang sekali tadi adalah pertanyaan terakhir ya untuk gamesnya. Terima kasih banget nih buat ibu-ibu udah berpartisipasi dengan aktif banget buat games kita hari ini. Iya, Kak. Untuk pemenangnya nanti bakal dihubungin lebih lanjut dan bakal diumumin di akhir ya, Bu. Tapi kayaknya kita udah tahu sih siapa yang menang. udah ada spoilernya ya, Aira. Waroh. Oke, nah terima kasih banyak buat ibu-ibu yang udah semangat banget buat ikutin games. Kita senang banget sih kalau ibu-ibu merasa terhibur tadi yang main games bareng kita. Nah, tapi tanpa berlama-lama lagi, kita bakal masuk ke sesi utama nih dari acara kita hari ini, yaitu talk show bersama narasumber kita, yaitu Dr. Angga Wirahmadi. Selamat siang, Dr. Angga. Ya.
Selamat siang. Nah, untuk acara berikutnya yaitu talk show menjaga tumbuh kembang anak dan pentingnya imunisasi di masa pandemi bersama Dr. Angga akan dipandu oleh Kak Enji sebagai moderator. Kepada Kak Enji, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Nuha dan Aira. Mungkin sebelum memulai, selamat pagi dulu, Dok. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Sebelumnya terima kasih banyak, Dok, sudah bersedia untuk menemani kita dan berbagi ilmunya di pagi hari ini ya, Dok. Mungkin agar lebih akrab nih, Dok, dengan ibu-ibu kader di Kampung Lio, boleh kenalan-kenalan dulu nih. Ibu kader di Kampung Lio ini adalah ibu-ibu kader yang sudah semangat sekali ya, Dok, untuk memperjuangkan kesehatan di Kampung Lio. Mungkin bahkan ada yang lebih dari 15 tahun ya, Ibu. Ibu Jum nih kayaknya udah berapa tahun, Bu, jadi ibu kader, Bu? 28 tahun. Udah 28 tahun, Dok. Ibu Waro berapa tahun, Bu? Saya baru 1 tahun. Oh, berarti di sini Bu Jum senior ya, Bu Jum. Bu Iis dan Citra mungkin sudah berapa tahun nih, Bu? Saya baru, Kak. Oh iya, berarti Bu Jum ya. Sebentar lagi akan mungkin dilanjutkan oleh ibu-ibu yang masih muda-muda nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Enji, mahasiswa FKUI. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Dr. Angga tentang tumbuh kembang dan gizi anak, terutama di masa pandemi. Mungkin boleh dilanjut dengan pembacaan dan perkenalan Dr. Angga terlebih dahulu. Baik, boleh di next slide. Baik, sebelumnya biarkan saya memperkenalkan Dr. Angga terlebih dahulu. Dr. Angga Wirahmadi saat ini bekerja di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM, dan sebelumnya menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, program pendidikan dokter spesialis anak di Universitas Indonesia, dan mengkhususkan pendidikan di pediatri sosial dan tumbuh kembang. Jadi ibu-ibu nanti jangan lupa untuk nanya-nanya ya secara interaktif dan bersemangat untuk mengetahui ilmu terlebih lanjut dari Dr. Angga. Boleh di next. Selanjutnya tentunya juga Dr. Angga sudah memiliki banyak pengalaman dalam memberikan pelatihan seperti pelatihan obsesi dan neonatologi komprehensif, program pasca sarjana nutrisi pediatri, collaboration project, Kongres Asosiasi Perkembangan Pediatri Internasional, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Boleh di next. Baik, tanpa berlama-lama lagi, sebelumnya kita akan memulai dulu ya untuk sesi talk show-nya ini. Udah siap belum nih ibu-ibu? Udah, Kak. Oke, baik. Kalau begitu, selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Iya, terima kasih banyak ya, Dok. Untuk awalan ini mungkin ibu-ibu kader nih udah banyak yang suka dapat pelatihan ya, Bu, dari puskesmas, terutama puskesmasnya itu di Pancoran Mas di Depok. Tapi untuk memulai, sebelumnya mungkin boleh dibantu dulu, Dok, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tumbuh kembang anak dan mengapa gizi itu penting ya, Dok, bagi tumbuh kembang? Oke, ya. Saya sebenarnya ada slide presentasinya. Apakah bisa diizinkan untuk share screen ya? Karena saya masih disable. Oh ya, sudah, Dok. Apakah sudah bisa, Dok? Belum. Ya, mungkin sebagai pembuka saja, mungkin Ibu Kader sudah ada yang pernah ketemu saya ya. Terakhir saya kalau nggak salah itu bulan Oktober atau September ya, mengisi juga dalam bentuk WhatsApp group ya, WhatsApp discussion. Bulan Februari tahun ini juga pertemuan seperti ini, Zoom juga oleh mahasiswa internasional FKUI. Dan ibu-ibu kader ini kan juga kalau nggak salah yang ikut dengan penelitian Prof. Rini ya, yang vaksin COVID ya. Benar ya, Ibu Jum? Ya, oke ya. Jadi mungkin kita akan banyak ketemu nanti.
Seperti itu. Selanjutnya izinkan saya screen dulu ini untuk membuka wawasan teman-teman ya tentang ya ini adalah materi yang akan saya bawakan sekarang. Tips trik pemberian makan, stimulasi dan imunisasi di masa pandemi COVID. Apakah suara saya terdengar? Apakah slide-nya terlihat? Ya, terlihat Pak Dokter. Sudah ya? Oke. Sip ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, saya Angga Wirahmadi akan sedikit berbagi ya dengan ibu-ibu semua yang merupakan Ibu Kader ini merupakan contoh ya bagi masyarakat di Kampung Liu. Jadi apa yang Ibu Kader lakukan dicontoh. Ibu Kader pakai masker di dagu, masyarakat contoh ya. Jadi ini adalah pembelajaran yang mudah-mudahan kita semua bisa terapkan. Ya, jadi saya akan membahas 3 topik ya saat ini tentang kondisi COVID ya saat ini di Indonesia dan terutama di Depok. Yang kedua, masalah tumbuh kembang dan imunisasi yang bisa terjadi di masa pandemi ini. Dan yang ketiga adalah tips triknya ya. Memang agak banyak tapi mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya. Jadi saat ini Indonesia ya merupakan bagian dari 160 negara yang terpapar COVID. Di Indonesia 34 provinsi semuanya terpapar ya, jadi nggak ada yang bebas dari COVID. Ya. Alhamdulillah sebenarnya ya kasus harian di Indonesia makin menurun, tapi di luar negeri mulai meningkat lagi loh dengan ditemukannya yang namanya Omikron. Ya, jadi kita tetap harus hati-hati. Saat ini Indonesia rata-rata berada di level PPKM 1 atau 2. Jakarta sudah PPKM 1, Depok masih PPKM 2. Artinya sekitar 50-70% pekerja itu sudah bekerja dari kantor. Pasar sudah dibuka, jadi ibu-ibunya juga enak ya ke pasar ya. Terus bisa sekalian ke mall ya, seperti detox ya ibu-ibu ya. Oke, terus anak sekolah juga sudah mulai nih masuk nih. 50% sih sebenarnya, walaupun kita lihat di lapangan banyak yang 100% masuk setiap hari. Lalu tempat rekreasi ya seperti Dufan, Taman Mini ya sudah mulai dibuka, jadi saya yakin sudah banyak nih yang ke sana. Oke. Namun ya ternyata pandemi ini tetap ya mengubah pola hidup anak dan orang tua. Pada orang tua WFO terbatas tadi ya 50-75%. Tetap ada yang kerja dari rumah. Pemasukan berkurang, pasti banyak kan berkurang ya. Jarang yang pemasukannya meningkat semasa masa pandemi ini. Aktivitas fisik kurang. Ditambah lagi anak sekolah online dari rumah. Jadi beban kuota meningkat ya, ibu-ibu ya. Pada anak-anak sendiri juga terjadi perubahan nih ya, anaknya jadi tidak bisa keluar rumah. Belajarnya juga terbatas ya, tadi harusnya sih 50% ya, jadi tidak setiap hari masuk. Jadi kurang interaksi dengan teman, aktivitas fisiknya juga kurang, tempat hiburan walaupun sudah buka tapi terbatas, sehingga larinya ke gadget. Kembali lagi kuota ibu-ibu nih yang berat ya. Namun ternyata selain masalah itu, ada juga nih dampak pandemi pada kesehatan anak. Yang pertama adalah kesakitan langsung akibat COVID. Seperti yang kita tahu ya, 12,5% pasien COVID itu adalah anak-anak, anak usia 0 sampai 18 tahun. Artinya 1 dari 8 orang yang sakit COVID adalah anak-anak. Itu angka yang cukup besar. Di Indonesia sendiri sudah ada lebih dari 200.000 anak ya terpapar COVID. Dan sudah ada lebih dari 600 yang meninggal akibat COVID. Jadi COVID cukup berbahaya juga ya pada anak. Dan ternyata tidak hanya kesakitannya yang terpengaruh, tapi juga tumbuh kembangnya. Yang pertama adalah dalam pemenuhan nutrisi pada anak. Nah, kira-kira nih coba ibu-ibu jawab ya. Nah, gangguan nutrisi apa sih yang dapat terjadi pada anak semasa masa pandemi? Apakah tambah kurus, tambah gemuk, dua-duanya, atau tidak ada perubahan? Silahkan coba dijawab. Lewat chat boleh, ngomong boleh. Ya. Bertambah gemuk.
Tambah gemuk ya, oke. Terus Dokter. anaknya Bu Warah tambah gemuk ya, silahkan. Anaknya ibu yang lain gimana? Tambah gemuk atau tambah kurus? Gimana Bu Citra anaknya? Sama aja. Kurus, Dok. Tambah kurus, benar ya. Kurus, Nah, Kak. anak-anak Tambah kurus. Karena dia apa tuh namanya? Gizinya kurang. Giginya makannya malas. Terus dia ya, akhirnya dia makan gadget terus. oke ya. Berkurang. Jadi ada yang tambah kurus, ada yang tambah gemuk ya. Jadi jawabannya rata-rata C ya, berarti ya. Keduanya ya. Kayak ada anak yang jadi kurus, ada anak yang jadi gemuk. Walaupun di tiap anak berbeda ya. Nah, ternyata ya kalau dari data ya mengatakan pada masa pandemi ini ternyata stunting itu meningkat. Tahu nggak stunting itu apa? Ya, stunting itu pendek dan kurus. Ya, ternyata bukan pendek dan kurus saja, tapi tidak cerdas. Ya, jadi biasanya nanti anaknya kesulitan di sekolah, akhirnya susah ya naik kelas ya. Akhirnya nanti setelah lulus juga cuma lulusan SD atau SMP, susah cari kerja. Ya, setelah itu akhirnya banyak nganggur. Ya, jadi stunting itu bukan hanya kurus dan pendek saja, tapi punya dampak ekonomi dan masa depan si anak. Namun, ya benar tadi kata Ibu Jum ya, ada juga anak yang tambah gemuk loh. Ya, kenapa? Karena dia main FF saja tuh di HP-nya. Benar ya Bu Jum ya? Main FF, main Mobile Legend. Bu Warah, sorry. Ya Bu Warah ya. Iya. Ngomong gemuk. Iya, main game terus tuh ya. Habis itu anaknya udah pinter, bisa pesan GoFood ya. Jajan-jajan terus deh. Akhirnya gemuk ya. Jadi dua hal ini bisa terjadi. Ya. Padahal ya sebenarnya ibu-ibu harus tahu nih ya batasan penggunaan screen time pada anak-anak. Kira-kira berapa lama nih, Bu? Yang benar yang mana? A, B, C, apa D? A. Berapa? Ada yang jawabnya A. Terus? Ada lagi jawaban yang lain? Batasan lama. A juga A aja. A Juga ya. B. Oke. B. Ada yang B, oke ya. Ada jawaban lagi yang lain? Daya antara A atau B ya. Ternyata jawabannya kurang dari 2 tahun tidak boleh terpapar gadget ya. Baik TV, YouTube, handphone atau apapun itu. Di atas 2 tahun ya cuman 1 jam saja. Jadi jawaban yang benar adalah B ya. Bagaimana dengan anak sekolah yang sekolahnya online ya? Kita sih menyarankan 2 jam saja sehari ya. Jadi 2 jam itu benar-benar buat untuk belajar. Sisanya ya aktivitas fisik ya, ngerjain tugas, bantu orang di rumah ya. Itu sangat membantu untuk tumbuh kembang si anak. Oke, jadi nanti yang tadi jawabannya A ya, mulai diinformasikan ya ke ibu-ibu yang lain bahwa sebenarnya kurang dari 2 tahun tidak boleh tuh terpapar gadget. Nah, tahu nggak kalau anak sekolah terpapar gadget itu jadi gimana kalau kelamaan? Ya, ada yang namanya computer vision syndrome ya, artinya matanya jadi buram melihatnya. Ada nggak anak yang sering ngeluhin seperti itu? Kebanyakan main game, akhirnya matanya buram, pusing ya, matanya merah ya. Nah, ini namanya anaknya sudah kelamaan nih terpapar nonton ya, baik untuk sekolah maupun untuk bermain game. Ya, ini bisa mengganggu sekali nih yang namanya computer vision syndrome. Jadi harus kita batasi pada anak usia sekolah berapa jam tadi? 2 jam, Kak. Nah, 2 jam ya, benar sekali ya, Bu Citra ya. Oke ya. Dan ya, jangan lupa ya kita kasih tahu ke anak-anak kita yang sekolah lain ya, setiap 20 menit ya harus istirahat ya. Jadi 20 menit lihat layar ya, baik HP maupun pakai komputer ya. Istirahat
setiap 20 menit istirahatnya selama 20 detik saja. Melihat 20 kaki, melihat objek yang sejauh 20 kaki. 20 kaki sejauh mana sih? Artinya buka jendela aja, lihat keluar jendela. Jadi setiap 20 menit istirahat ya selama 20 detik melihat keluar jendela ya, biar matanya nggak sakit seperti yang tadi disampaikan sebelumnya. Oke. Ya, lalu selanjutnya nih ya, kira-kira pandemi ini ada dampaknya nggak ya pada perkembangan anak? Ya, perkembangan itu maksudnya anaknya jadi telat jalan, telat ngomong, ya, telat nulis, gitu ya. Ada nggak kira-kira? Silahkan dijawab ibu-ibu. B. Ada nggak gangguan perkembangan kira-kira? Ada dong. Ada. Jadi telat apa tuh kira-kira? Ujung. Iya. Selama pandemi. Dia apa sosialisasinya berkurang. Nah, betul. Oke, terus Asik dengan dirinya sendiri, ya kan? ya, Otomatis gerakannya kurang, otomatis juga dia perkembangannya juga mempengaruhi. iya betul ya. Oke. Ternyata asumsi Bu Jum itu benar ya. Sudah ada penelitian ya di Cina ya, 2000 anak yang terpapar COVID-19 ya, atau terpapar COVID ini, baik dia sakit maupun tidak sakit, ternyata anaknya jadi telat untuk bicara. Yang kedua, anaknya jadi telat untuk keterampilan gerak halus. Keterampilan gerak halus itu apa sih? Kemandirian si anak ya, Bu, ya, buat pakai baju sendiri, ya, buat makan sendiri, ya, buat menggambar, buat menulis, itu ternyata terganggu akibat pandemi ini. Ya, jadi harus kita waspadai. Nanti tips triknya akan saya sampaikan ya di belakang ya. Oke. Lalu kira-kira pandemi ini berpengaruh nggak ya pada psikologis anak? Berpengaruh ya Bu Citra ya? Ya, betul ya. Ternyata ya anak jadi kalau kita lihat ya, kalau kita survei anak kangen ya, tadi kangen sosialisasi, ketemu teman, main dengan teman. Anak juga pasti nih, anak-anak ibu-ibu pasti sering nih ngomong nih ya, bosen di rumah ya, bosen gitu, pasti sering ngomong seperti itu ya. Terus anak juga ada yang merasa kesepian, ada juga yang merasa takut ya. Dan sudah ada penelitiannya bahwa selama masa pandemi ini anak menjadi kurang fokus ya, lebih mudah tantrum, sama anaknya jadi sangat lengket sama orang tua. Siapa yang anaknya jadi seperti itu? Ada nggak? Apa-apa ditinggal dikit, nggak mau, takut ya. Biasanya kalau punya anak balita seperti ini, benar nggak ibu-ibu? Ya. Benar ya, ngerasain sendiri ya. Oke ya, sesuai nih dengan penelitian yang ada nih ya. Nah, dan yang terakhir adalah dampak pandemi terhadap imunisasi. Kira-kira ada dampaknya nggak ibu-ibu? Apalagi ibu kader nih pasti tahu ya. Ada ya. Ada. Ya. Ada pasti ya. Nah, dari laporan Kementerian Kesehatan ya, cakupan imunisasi yang biasanya 70%, 90 ya, ternyata pada tahun 2020 turun setengahnya. Ya, jadi cuma 37% cakupan imunisasi. Jauh ya, drastis ya ibu-ibu ya. Nah, dengan padahal ya, kalau ibu-ibu perlu tahu ya, penularan COVID itu ya, derajat penularannya cuma 2 sampai 2,5. Artinya dari 1 orang COVID bisa nularin ke 2,5 orang ya, 2 sampai 2,5 orang. Sedangkan kalau difteri penularannya 6 sampai 7. Jadi artinya 1 orang yang difteri bisa nularin sampai 6 atau 7 orang yang lain. Ya, campak penularannya 12 sampai 18. Jadi 1 anak yang campak bisa nularin sampai 18 anak atau orang dewasa lainnya.
batuk 100 hari ya, atau batuk rejan ya, itu juga penularannya tinggi ya, 12 sampai 17 orang ya. Jadi ya ini batuk rejan ya, 12 sampai 17 orang ya. Rubella juga ya, 1 orang nularin 5 sampai 7, sedangkan tadi ya corona COVID ya cuma nularin ke-3 ya. Oh ini ya. Jadi artinya lebih menular yang mana, Ibu-ibu? Lebih menular COVID atau lebih menular penyakit yang lain? Ya, saya tidak dengar. Gimana? Ya, lebih menular penyakit lain, Bu Waroh. Benar ya. Lebih serem difteri ya. Angka kematiannya 5-10%. COVID cuma 2-3% ya. Lebih serem campak, 1 anak nularin ke 18 anak yang lain ya. Batuk 100 hari juga lebih menular ya. Sehingga kalau cakupan imunisasi masih seperti 2020, yang terjadi adalah, nah batuk rejan ya ada lagi, polio muncul lagi, difteri muncul lagi, campak, ya, tetanus, nih rubella ya, matanya katarak, ada sakit jantung sama tuli. Ya, jadi sebenarnya jangan sampai imunisasi anak-anak kita terhambat akibat pandemi. Nah, jadi saya ingin menyampaikan tips dan triknya nih, ya. Apa aja yang harus kita ajarkan selama masa pandemi? Yang pertama adalah prokes, lalu pemberian makanan bergizi, lalu stimulasi, lalu mengatasi masalah emosi, dan yang terakhir imunisasi. Nah, prokes pada anak apa aja, Ibu-ibu? Ya, kira-kira prokes pada anak-anak apa aja? Silahkan dijawab. Ya, apa tadi jawabannya? Diulang, Dok. Ya, intinya ada di sini ya prokesnya ya. Protokol kesehatan anak ya sama sebenarnya seperti dewasa. Pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan ya. Nah, tapi gampang nggak ya ngajaran ini pada anak? Ternyata tidak gampang. Nah, ini tipsnya nih ya. Yang pertama ya, kalau mau anak-anak ibu-ibu ya pakai maskernya benar, kita juga harus pakai masker dengan benar. Ya, kasih contoh ya yang baik pada anak-anak ya. Cuci tangan juga sama seperti itu ya. Kita contohkan biar anak-anak juga melihat contoh yang benar ya. Lalu anak selalu melihat kita ya. Kapan sih kita cuci tangan? Dia juga akan memperhatikan dan akan meniru orang tuanya ya. Sambil kita contohkan, kita berikan informasi ya. Apa sih pentingnya cuci tangan ya? Biar kuman coronanya mati. Itu. Dan yang terakhir, ketika anaknya sudah cuci tangan dengan baik atau pakai masker dengan baik atau bisa menjaga jarak dengan baik, jangan lupa anaknya dipuji ya. Kita puji, dengan dipuji anaknya akan semakin rajin untuk melakukan protokol kesehatan. Melakukannya. Ya. Jadi kasih contoh ya. Apa harus cuci tangan, sama juga mengapa harus pakai masker ya. Lalu kita puji. Dengan melakukan itu, anak akan lebih tertib melakukan protokol kesehatan ya. Lalu bagaimana pemberian nutrisi ya pada anak selama masa pandemi ya. Penting nggak sih nutrisi itu? Penting, karena untuk menjaga kesehatan, menjaga imun ya. Anak yang terlalu kurus atau anak yang terlalu gemuk, kegemukan ya, obesitas ya, itu daya tahannya atau imunnya juga kurang baik dibandingkan anak yang berat badannya ideal ya. Jadi yang paling baik adalah yang sedang-sedang saja ya. Nah, dengan nutrisi yang baik, anak juga akan cerdas dan anak juga akan lebih mudah, sehingga lebih mudah
untuk menghindari terpapar COVID. Nah, kalau pada bayi, nutrisi yang paling baik adalah apa? Nutrisi yang paling baik pada bayi? Kasih dong. ASI, betul ya. Jadi tetap ya, kita tetap motivasi orang tua memberikan ASI. Ya, karena ASI memiliki kekebalan ya terhadap segala macam penyakit, satunya juga sakit COVID ini atau corona ya, walaupun kekebalannya tidak terlalu tinggi, nggak seperti vaksin ya, akan lebih kuat terhadap infeksi COVID. Oke, lalu bagaimana dengan anak yang lebih besar? Ya, tipsnya adalah 1, masak di rumah. Masak di rumah itu lebih ekonomis, ya. Terus makanannya makanan yang sehat, ya, sehingga anaknya tidak kegemukan dan dari sisi ekonomi kita bisa menghemat pengeluaran. Ya. Oke. Lalu cukup minum air putih ya. Banyakin makan sayur dan buah, kurangi garam. Ya, ini tipsnya untuk pemberian makan selama pandemi. Oke. Lalu biar anaknya tadi ya tidak telat ngomong, tidak telat gerak halus, bagaimana ya kita melatihnya? Kita latih dengan bermain. Ya, bermain ini melatih kemampuan motorik ya. Jadi anaknya akan terampil nih dengan bermain, pintar buka kancing baju, buka baju ya, menggambar ya, melatih kemampuan bahasa. Dengan bermain anaknya akan ceriwis, bawel ya, meningkatkan ukuran otak meningkat, anak tambah cerdas. Melatih fokus ya. Kalau anaknya fokus, mudah ya, kreatif dan bisa mengendalikan diri. Tapi saya bingung gimana cara main ya. Nah, kita bisa cari ya inspirasi bermain di Google ya. Semuanya ada nih, tinggal diklik aja ada contoh videonya. Di buku KIA yang ibu-ibu semua punya ya. Di buku PAUD ya, dan di buku pendidikan usia dini ya. Contoh simulasinya adalah seperti ini untuk bayi, sudah ada nih di buku KIA ya. Telungkupkan bayi, perdengarkan bunyi, beri mainan ya. Pada anak yang lebih besar, ajari berjalan, ajari mencoret-coret, bacakan cerita, ajak bernyanyi. Jadi dengan melakukan ini, kita harapkan walaupun masa pandemi, tapi anaknya perkembangannya tetap normal. Ya, bagaimana kalau orang tuanya kerja dari rumah ya? Anak suruh bermain di sebelah orang tua, ya, sambil kita tanya, ya, mau main apa, dicontohkan, lalu dikasih pujian, ya. Jangan lupa, ya, sekali kita tengok anaknya lagi main apa, benar atau enggak, biar anaknya tahu bahwa kita memperhatikan. Bagaimana dengan ibu-ibu yang sibuk kerjaan rumah tangga, nyuci, ngepel, ya, masak? Libatkan anaknya. Ya, anak senang kok dilibatkan nih ya. Bantu pecahin telur kalau ibunya mau goreng telur ya. Bantu misalkan cuci piring, dia main busa ya, tapi kita cuci piring gitu ya. Ini juga menstimulasi si anak sambil dijelaskan nih ya. Oh, kita cuci ya biar piringnya tidak mengandung kuman corona, biar kamu nggak sakit ya. Jadi ada pesan yang tersampaikan ketika melakukan aktivitas bersama. Saat ngepel, nyapu juga sama seperti ini. Pada dasarnya anak akan suka kegiatan bersama dengan orang tua. Ya, untuk anak yang lebih besar, biasanya kita berikan tugas ya. Tugas kamu adalah tadi anaknya Bu Waroh ya yang kegemukan ya. Nah, tuh kasih tugas nyetrika, nyapu, ngepel gitu ya Bu ya, terserah yang mana ya. Itu jadi mengurangi si anak untuk terpapar dengan main game. Jadi ada kegiatan. Dengan ada kegiatan seperti itu, paparan main gamenya berkurang, anaknya banyak aktivitas, berat badannya biasanya bisa lebih terkontrol. Lalu bagaimana mengatasi masalah emosi pada anak? Ya,
yang pasti harus meluangkan waktu ya untuk terhubung dengan masing-masing anak. Artinya ada quality time ya, waktu khusus sama masing-masing anak. Anaknya ada 3 ya, masing-masing anak kedua 1 jam, anak ketiga 1 jam. Jadi anaknya akan lebih terkontrol emosinya ya. Jangan lupa didengarkan ya, dan diberikan ruang untuk mengekspresikan perasaan si anak. Dan yang tak kalah penting ya, kita harus ya buat jadwal. Jadwal dia beraktivitas fisik, yaitu tadi ya bermain ya, ataupun ada pekerjaan di rumah ya yang kita tugaskan pada si anak ya, seperti tadi nyapu, ngepel gitu ya, cuci piring, itu termasuk aktivitas fisik. Lalu rekreasi atau kegiatan yang screen time ya, disarankan tadi ya 2 jam sebenarnya sih sehari. Setelah itu tidur juga harus baik, jangan terlalu malam karena anak membutuhkan 9 sampai 11 jam tidur ya dalam 24 jam. Jadi kalau tidurnya jam 11 jam 12 malam pasti tidurnya kurang dari 9 jam. Oke. Diharapkan ya dengan tadi kita bikin jadwal ya, orang tua tetap positif ya dengan ikut kegiatan seperti ini, ada quality time dengan anak ya. Terus kita tadi ya jelaskan tentang masalah COVID dan ajarkan tentang protokol kesehatan, maka bisa menjalani pandemi COVID ini dengan baik ya. Lalu bagaimana tentang imunisasi selama masa pandemi? Yang pasti ya, imunisasi tetap harus dilakukan dengan protokol kesehatan. Pastikan anak sehat ya sebelum imunisasi. Anak keluar protokol kesehatan pakai masker ya. Anak 2 tahun ke atas sudah bisa pakai masker. Kalau kurang dari 2 tahun pakai face shield. Ya, datang ke puskesmas atau posyandu sesuai dengan hari pelayanan imunisasi. Biasanya yang datang semuanya anak sehat ya. Jadi kita tidak usah khawatir. Sampai di fasilitas kesehatan cuci tangan. Ya, jaga jarak ya, jangan ngobrol, jangan makan ya. Setelah selesai imunisasi cuci tangan lagi. Sampai rumah lepas semua pakaiannya, mandi. Ya, jika ada apa-apa akibat imunisasi bisa hubungi kader ya, yaitu ibu-ibu. Oke, bisa juga nih ya imunisasinya kalau mau imunisasi drive-thru ya. Tapi ini tentunya ya tidak semua fasilitas kesehatan ya mengadakan imunisasi drive-thru atau imunisasi di dalam kendaraan. Dan imunisasi drive-thru ini juga ada syaratnya ya. Vaksin harus stabil. Jadi ada penyimpanan vaksin dan sama seperti di puskesmas atau posyandu ada alat dan obat kegawat daruratan. Oke ya, sebagai simpulan ya, jadi pandemi ini bisa menyebabkan tadi ya anaknya kurus, ya stunting, anaknya gemuk, ya atau jadi obesitas, anaknya telat bicara, anaknya telat motorik halus. Terus juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang sudah berkurang ya, bisa jadi wabah lagi seperti difteri, campak, tetanus ya, dan yang lain-lain. Selain itu menyebabkan anaknya ada masalah emosional ya, jadi cemas, kurang fokus dan juga sangat lengket ya dengan orang tua. Oleh karena itu jangan lupa ajarkan pada anak-anak kita protokol kesehatan, pemberian makanan bergizi biar nggak stunting ataupun obesitas, stimulasi dengan bermain agar tidak telat ngomongnya, agar gerak halusnya baik, atasi masalah emosi, dan yang terakhir imunisasi sesuai jadwal. Ya. Nah, dari saya sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Saya kembalikan ke moderator atau MC. Baik, terima kasih banyak Dr. Angga atas tadi pemaparannya yang sudah sangat interaktif dan komprehensif juga ya Dok. Mungkin ibu-ibu nih udah penasaran nih atau pengen sharing-sharing selama pengalamannya di masa pandemi seperti apa agar mungkin bisa dibantu
kesulitannya oleh Dokter Angga. Mungkin apakah ada yang ingin berpendapat dulu? Mungkin Bu Iis, Bu. Mau bertanya, Kak? Ya, dipersilakan, Bu. Langsung aja, Kak. Iya, langsung aja, Bu. Ini seberapa bahayanya COVID varian baru itu? Untuk yang pertanyaan keduanya, apabila kita vaksin COVID, itu seberapa besar kita dampak terkena kekebalannya itu? Oke, baik Bu. Tadi kalau tidak salah dengar pertanyaannya berarti pertama virus Omikron yang varian baru itu seperti apa, dan kedua jika sudah vaksin kekebalan tubuhnya seberapa besar ya Bu? Ya. Ya mungkin dipersilakan Dok jika sudah ingin menjawab. Ya, Ibu-ibu sudah dengar ya tentang Omikron ini ya, kan lagi hits ya, lagi heboh ya. Dan yang terakhir ya, Omikron ini sudah sampai ke Singapura dan Malaysia. Ya, jadi kita harus waspada sekali ya, itu negara tetangga kita ya. Nah, virus Omikron ini dia dari Afrika ya, dan dikatakan lebih menular dari varian Delta yang kemarin. Ya, seperti kita tahu di bulan Juni, Juli, Agustus ya, saat terjadi peningkatan kasus COVID ya, itu kan disebabkan oleh varian Delta ya. Nah, Omikron ini katanya lebih menular dari varian Delta. Ya. Dan ada yang bilang ya, imunisasi yang ada sekarang ya tidak terlalu efektif terhadap varian Omikron ini. Jadi protokol kesehatan harus benar-benar kita lebih ketat lagi ya sekarang. Namun ada juga informasi yang mengatakan bahwa karena Omikron ini mutasinya banyak sekali sehingga tidak mempan dengan vaksin yang sekarang, keganasannya tapi berkurang. Ya, jadi artinya kalau dulu pas zamannya Delta kita second wave di Indonesia ya, nah, Delta masuk ya, kasus meningkat lagi, tingkat kematiannya tinggi. Nah, tapi Omikron ini tingkat kematiannya tidak tinggi. Nah, itu sisi positifnya ya. Tapi kembali lagi ya, itu hanya berdasarkan observasi pada negara-negara yang sudah masuk nih varian Omikronnya. Kita nggak tahu di Indonesia itu seperti apa. Jadi tetap saya sarankan ya, lakukan imunisasi COVID ya pada anak-anak ataupun orang dewasa yang sudah memenuhi syarat ya, dan protokol kesehatan juga tetap harus dilakukan. Mudah-mudahan data-data yang di luar itu yang mengatakan bahwa ya dia memang menular ya, tapi tingkat keganasannya atau keparahannya tidak tinggi, itu adalah benar. Jadi kalaupun nanti kita terkena ya, mudah-mudahan tidak mendapatkan dampak yang cukup buruk atau parah. Demikian ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Angga. Berarti tadi pentingnya untuk menjaga protokol kesehatan lebih tinggi ya Dok, karena sepertinya kalau menurut penelitian vaksin yang sebelumnya sudah diberikan itu efektivitasnya tidak terlalu baik ya Dok terhadap varian baru ini. Betul, iya. Baik, mungkin selanjutnya ada ibu-ibu lain yang ingin bertanya, mungkin Ibu Jum atau Bu Wati. Atau Iya, mau nanya Dok. Ya, dipersilakan Bu Wati, Bu. Ya, ini mau menanyakan vaksin terhadap anak-anak ya, imunisasi lah. Kenapa kok maksudnya ada kegagalan, misalkan ada pas habis diimunisasi itu dia langsung skip gitu loh, sampai menimbulkan kayak cacat gitu. Itu gimana ya Dok? Kejang-kejang seperti kejang. Ya, ya. Memang benar ya, ada vaksin yang bisa menyebabkan ya efek samping atau KIPI yang serius. Ya, contohnya salah satunya ya kejang ya. Ada juga yang bisa menyebabkan lumpuh ya. Tapi ya itu kasusnya sangat amat jarang. 1000 ya. Jadi kalau bisa dibilang ya, dari 1 juta anak yang divaksin ya, hanya 1 orang yang kebetulan terkena efek samping seperti itu.
Kenapa itu? Terus untuk Ya, mengatasi jadi gimana, Dok? untuk mengatasinya kita sebenarnya nggak bisa tahu nih anak mana yang berpotensi seperti itu. Ya, jadi yang penting adalah ya saat melakukan imunisasi, setelah melakukan imunisasi kita tunggu 30 menit untuk melihat efek akut dari imunisasinya. Ya, yang kedua ya pastikan anak memang sehat ya sebelum melakukan imunisasi. Yang ketiga, ya jangan lupa juga kita sediakan kontak person ya atau orang yang mudah dihubungi oleh orang tua jika terjadi masalah akibat imunisasi. Jadi penanganannya lebih cepat. Jadi misalkan anaknya diimunisasi besoknya seperti itu kejang ya, si ibu Dok. Dok. Boleh Ya, satu boleh. lagi nanya. Ya, persilakan Bu Wati. Apa sih maksudnya kan sekarang banyak nama-nama vaksin COVID ya kayak seperti Moderna, terusnya AstraZeneca, terusnya sama Sinovac, satu lagi apa ya? Pfizer itu bedanya apa sih atau sama manfaatnya atau bagaimana atau beda-beda manfaatnya gitu? Intinya ya, vaksin itu dibuat untuk mencegah virus COVID, infeksi COVID ya pada kita ya. Nah, cara menimbulkan kekebalannya ya berbeda-beda sesuai dengan nama vaksinnya. Ya. Tapi ya semua jenis vaksin ya itu efektif ya untuk mencegah ya. Intinya justru yang harus kita lakukan adalah begitu ada vaksin kita suntik. Ya, karena semua jenis vaksin itu sama baiknya untuk mencegah kesakitan dan kematian akibat COVID. Ya, beda produksinya, satu diproduksi di Amerika, satu di Eropa, satu di Cina, ya. Itu cuman beda produksi saja, tapi manfaatnya sama. Jadi nggak usah. Ya soalnya banyak keluarga pada nanya dok, maksudnya kan kalau Sinovac itu kan katanya untuk yang punya penyakit penyerta kayak diabetes gitu boleh gitu. Kalau yang ini nggak boleh gitu, apa benar? Atau yang mana yang benar? Ya memang benar ya, ada vaksin yang tidak boleh diberikan pada orang dewasa ya ataupun anak yang memiliki penyakit tertentu. Ya, tadi kembali lagi ya, itu hanya untuk panduan saja. Jadi misalkan ya, ada penyakit yang memang paling aman diberikan Sinovac. Ya udah ikuti saja panduannya ya. Jangan memaksa karena pernah dengar vaksin yang ini paling bagus ya, jadi pengen dapatnya vaksin yang itu padahal dia ada sakit tertentu. Jadi begitu ada vaksin mendingan langsung disuntik demi keamanan dan keselamatan kita semua. Oke dok, makasih ya dok. Mau nanya dok, satu dok. Iya. Ini dok, nanti kan rencananya kan anak untuk balita ya, mau ada imunisasi vaksin untuk ini ya. Apa selama kita pandemi aja, apa dapat vaksin itu apa nanti seterusnya? Selama ini seperti kayak imunisasi yang lain, dilakukan seperti itu dapat imunisasi untuk anak-anak yang untuk COVID, imunisasi COVID. Oke ya, untuk saat ini ya balita belum ada instruksi untuk imunisasi COVID. Yang ada adalah anak usia 6 tahun ke atas ya. Jadi balita belum ada rencana ya, baru 6 tahun ke atas saja yang
kemungkinan besar Januari 2022 sudah mulai dicanangkan ya seluruh Indonesia. Jadi ya balita belum ada. Oke. Oh gitu ya. Kemarin soalnya pernah dengar dok seperti itu katanya 3 tahun ke atas mau dapat imunisasi vaksin seperti itu. Apa betul apa tidak? Oh, jadi seperti itu ya dok ya. Hanya 6 tahun ke atas ya dok. Betul, saat ini belum ya. Kita tidak bisa menutup kemungkinan ya 6 bulan atau setahun ke depan ada ya tiba-tiba program untuk balita tadi ya 3 tahun. Tapi saat ini belum ada ya yang kita support ya dan yang kita ingin terapkan adalah saat ini 6 tahun ke atas. Oke dok, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Jung, terima kasih juga Dokter Angga. Mungkin dari ibu-ibu yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin Bu Waro, Bu Kiki, atau Bu Citra mungkin? Tadi udah banyak pertanyaan seputar vaksin, mungkin ingin ada yang bertanya lagi? Mumpung ada Dokter Angga di sini yang bisa mengklarifikasi. Oke, mungkin kalau belum ada, saya izin menambahkan pertanyaan ya, yang mungkin ibu-ibu juga suka ditanyain. Kalau misalnya ibu sudah mendapatkan vaksin saat ibu hamil, apakah anaknya mendapatkan vaksinnya juga dok di dalam kandungannya? Ya, jadi vaksin itu ya bekerja hanya pada orang yang disuntik. Jadi artinya ibu hamil yang dapat vaksin, mengenai ada juga ya vaksin yang melewati plasenta atau tali pusat dan akhirnya melindungi si bayi, itu hanya efek tambahan saja. Tapi tentunya ibunya vaksin yang mengalir lewat tali pusat ke si bayinya ya vaksin atau kekebalan ya yang juga melindungi si bayi ya terhadap virus COVID-19 ya. Jadi kalau ibunya divaksin ya nanti bayinya ketika sudah lahir, ketika nanti misalkan sudah mencapai usia yang diperbolehkan untuk vaksin COVID, baiknya tetap diberikan vaksin COVID pada anak tersebut. Baik, terima kasih banyak dok. Berarti ibu yang hamil dan diberi vaksin COVID itu bukan berarti anaknya nanti tidak diberi vaksin ya dok ya. Nanti kalau sudah usianya bisa diberikan vaksin untuk anak juga. Baik, mungkin ibu-ibu ada yang ingin bertanya lagi Bu? Ibu Waro, Ibu Rensi, Ibu Citra mungkin? Baik, kalau misalnya belum ada yang bertanya lagi, mungkin ini juga salah satu pertanyaan yang mungkin ibu-ibu sering ditanyakan juga. Jika ibu yang sedang menyusui terinfeksi COVID, kira-kira ASI eksklusifnya perlu diganti dengan apa ya dok? Apakah mungkin perlu diganti dengan ASI atau susu bubuk yang lain dok? Oke, ya. Jadi kalau ibu busui ya kena COVID ya, tergantung COVID-nya COVID derajat apa. Kalau derajat sedang berat, artinya ibunya dirawat di rumah sakit atau masuk ICU, ya tentunya harus diganti susu formula. Tapi kalau COVID-nya hanya derajat ringan ataupun tanpa gejala, ya disarankan bayinya tetap ASI eksklusif. Boleh menyusu langsung dengan ibunya, jangan lupa pakai masker, mencuci tangan ya, membersihkan payudara sebelum menyusui ya, ataupun ASI-nya diperah lalu diberikan ke bayinya. Tetap ASI adalah makanan yang paling baik untuk bayi usia kurang dari 6 bulan. Ya, oleh karena itu kita tetap mengupayakan diberikan ASI kalau kondisi ibu yang sakit COVID memungkinkan. Baik dok, terima kasih. Berarti kesimpulannya jika ibunya terinfeksi COVID dengan derajat yang masih tidak parah, masih boleh ya dok untuk menyusui anaknya, tapi menggunakan masker ya dok. Baik. Ya, betul.
Mungkin untuk selanjutnya boleh nih Ibu-Ibu sharing dulu tentang sekarang posyandu di Kampung Lio dan screening-screening kesehatan ibu dan anak. Bagaimana Ibu kondisinya? Mungkin boleh dikonsultasikan dengan Dokter Angga. Apakah mungkin masih jalan Bu sekarang posyandunya? Jadi ada 2 ya Bu posyandu di Kampung Lio? Masih jalan. Masih jalan. Iya, apakah ada kendala Ibu-Ibu mungkin? Kendalanya satu mungkin agak berkurang gitu. Soalnya kan nggak boleh berkerumun gitu kan, harus jaga jarak. Jadi otomatis sebagian ada yang nggak ke posyandu. Terbatas. Baik Bu, apakah mungkin ada ibu-ibu yang masih takut-takut Bu untuk bawa anaknya imunisasi atau cek-cek ke posyandu? Mungkin bisa tanya Dokter Angga bagaimana tipsnya Bu? Kalau kita sih ya. Kalau untuk posyandu Kanguru 19B, memang ya anak-anak atau orang tua balita jarang sekarang ini selama pandemi jarang ke posyandu. Tapi kita ngambil ini ya inisiatif sweeping. Jadi dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah berarti menghindari kerumunan otomatis. Jadi pengukuran seperti biasa, kegiatan biasa. Jadi dari rumah ke rumah. Kalau untuk imunisasinya sendiri, kita dianjurkan ke bidan yang MOU dengan posyandu. Kayak seperti di posyandu Kanguru 19A dan B itu bidan MOU-nya bidan umum di depan di jalan tengah. Jadi balita itu membawa kartu imunisasi dari posyandu dengan biaya tidak ada biaya ya. Gitu. Jadi yang biasanya pas 1 hari H. Jadi kemungkinan ibu-ibu itu bisa ngikutin seperti biasa jadwal imunisasi seperti itu. Jadi tidak berkurang sih untuk imunisasi, alhamdulillah. Itu hanya ya itu yang biasanya mereka itu di posyandu ya. Mereka itu datang ke sana, tapi kita sudah komunikasi dengan bidannya sendiri gitu. Jadi dianjurkan ke sana, hanya waktunya yang terbatas seperti itu. Waktu terbatas dalam arti kata gini, jadi haknya posyandu, hari posyandu baru bisa menerima di bidannya. Kalau hari biasa, bidannya harus bayar normal seperti biasa, seperti itu. Jadi kami itu kesepakatannya seperti itu. Untuk kelancarannya alhamdulillah lancar. Hanya beberapa balita kebetulan pada hari posyandu lagi sakit, berhalangan, jadi tidak bisa imunisasi seperti itu. Untuk yang lain-lainnya alhamdulillah berjalan lancar. Hanya itu waktunya aja ditentukan dari bidan sendiri gitu, seperti itu. Mungkin itu posyandu B sama juga ya Bu Ati ya. Posyandu A sama juga dengan posyandu B, kami sama-sama. Karena bidan MOU-nya sama, hanya emang untuk jadwal posyandunya beda 1 minggu. Kalau posyandu A itu minggu pertama hari Jumat, kalau untuk posyandu minggu kedua ya. Minggu kedua, kalau untuk posyandu B minggu ketiga tetap hari Jumat. Jadi sesuai dengan jadwal-jadwalnya untuk imunisasi ke bidan MOU itu. Di luar jadwalnya itu bayar normal seperti itu. Terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih banyak Bu Jum. Ya, terima kasih banyak Bu Jum dan Bu Wati. Tadi udah cerita-cerita sedikit tentang jalannya posyandu ya Bu. Berarti alhamdulillah cukup lancar ya Bu meskipun di masa pandemi seperti ini. Alhamdulillah lancar. Baik Bu, mungkin ada ibu-ibu lagi yang ingin bertanya. Ibu Waro mungkin, Ibu Rensi, Ibu Iis lagi mungkin, atau Ibu Citra. Boleh nanya lagi nggak? Boleh Bu, boleh banget Bu Wati. Karena kan saya kebetulan tracer di puskesmas untuk memantau yang pasien COVID. Ini kan kejadiannya di SMP 2 sekarang, makanya sekolah-sekolah ditutup kembali kan gitu ya. Ini saya pantau ke anak-anak yang COVID. Sekarang ini pas diperiksa itu positif. Terus dia besoknya ke dokter lagi kan, swab tuh hasilnya negatif. Bagaimana itu? Kok bisa sehari langsung itu ya? Maksudnya beda-beda gitu loh maksudnya. Hasilnya beda. Hasilnya. Oh iya, bagaimana Dok? Mungkin sebelum-sebelumnya juga ibu-ibu
Kada dan warga Lio suka bingung dok, karena kadang kalau Ya. cek-cek PCR suka positif terus tiba-tiba negatif gitu. Iya, itu bingung. Handphonenya lagi keluar kan? Bagaimana dok kira-kira penjelasannya? Ya. Jadi ya PCR itu ya, pemeriksaan PCR itu adalah ya pemeriksaan dengan menggunakan alat ya. Nah, setiap pemeriksaan menggunakan alat ya bisa ada yang namanya false negatif atau negatif palsu. Jadi prinsipnya kalau kita hari ini cek PCR-nya positif, lalu besok negatif, kita pilih yang positif. Itu sebagai nilai acuan. Mengapa? Karena ya kalau kita anggap dia positif, berarti dia diisolasi sehingga dia tidak menyebarkan ke orang yang lain. Sama ya protokolnya, dari dia positif 10 hari bebas gejala dia sudah lepas ya dari isolasi mandirinya. Kalau misalkan pasiennya tanpa gejala atau gejala ringan ya. Sedangkan kalau kita berpikir kemarin positif, sekarang negatif, sudah sembuh anaknya ya atau orangnya ya, misalkan orang dewasa ya, sehingga kita bebaskan orangnya kemana-mana ya. Tadi kan udah boleh kerja ya, nanti kerjanya naik kereta ya, habis kerja dia udah lama nggak ke mall ya, kita masker di mall ya. Dampaknya adalah si orang yang kita sudah anggap sembuh tanda kutip tadi gara-gara PCR-nya negatif palsu, udah nyebarin kemana-mana, ke kantornya, di kereta, di mall ya, dan di keluarganya dia ya. Jadi kita ambil yang positif, isolasi 10 hari. Walaupun tanpa gejala dok, misalkan tidak ada tanda-tanda demam atau anaknya biasa-biasa aja sih, ceria apa gimana sih? Iya, betul. Walaupun tanpa gejala. Karena anak kan memang sebagian besar sih tanpa gejala ya. Tapi begitu anaknya ketemu neneknya, ketemu uyutnya ya, mereka adalah populasi yang rentan ya. Nah, mereka nanti akan terdampak oleh si anak yang tadi positif tapi kita anggap negatif. Padahal negatif palsu. Ya baik, makasih dok. Demikian ya. Baik, terima kasih banyak dok. Jadi kalau misalnya udah sempat positif, tetap isolasi dulu ya dok, untuk meminimalisasi terinfeksinya ke orang-orang yang rentan. Baik, kepada ibu-ibu yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi Bu? Bagaimana Bu? Bu Waro, Bu Wer? Ayo, Bu Iis, Bu Rensi, tanya. Baik, tidak apa-apa Bu, kalau misalnya selanjutnya mungkin saya izin tanya ya dok. Mungkin kalau misalnya di Kampung Lio dan pada umumnya itu banyak kan peran ibu-ibu ya dok untuk membantu kesehatan dan tumbuh kembang anak. Tapi kalau misalnya sebagai ayah atau bapaknya ini dok, di dalam keluarga kira-kira apa ya dok perannya yang bisa membantu tumbuh kembang anaknya dok, baik dari mentalnya, kognitif, atau mungkin sensori motornya dok? Oke, ya. Jadi memang peran ibu ya sangat penting ya. Nah, tapi ayah juga berperan ya. Mengapa? Ya karena ayah tetap harus memiliki quality time ya dengan si anak ya. Jadi dari penelitian dikatakan ya bahwa ayah yang berperan ya dalam pengasuhan anak, dalam tumbuh kembang anak akan membuat anaknya lebih berhasil. Lebih berhasil itu artinya satu ya, anaknya nilai atau prestasinya di sekolah lebih baik. Kemungkinan drop out-nya ataupun gagal atau putus sekolahnya lebih rendah. Lalu ya yang kedua adalah kemampuan bukan kemampuan ya. Lalu potensi terjadinya kehamilan ya, baik anak itu menghamili maupun dihamili saat anaknya remaja itu juga lebih kecil. Dan yang terakhir adalah
ya, ayah merupakan sumber ya nafkah bagi keluarga. Dengan ayah berperan dalam tumbuh kembang, artinya ayah memberikan nafkah yang baik, maka satu, nutrisi pada anak bisa terpenuhi. Nutrisinya baik, anak nggak stunting, anak cerdas. Ya. Yang kedua ya, rekreasi ya, dengan adanya nafkah yang cukup untuk rekreasi, ya maka si anak juga akan terhindar dari gangguan mental atau emosional semasa pandemi ini. Jadi peran ayah sebenarnya banyak ya, selain nafkah, tapi juga harus melakukan quality time 1 jam sehari dengan si anak, sehingga anaknya akan berhasil secara prestasi maupun secara tadi ya sosial ya saat dia lebih besar nanti. Sama bapaknya, saya ibunya Mbak. Baik, terima kasih banyak Dokter Angga. Jadi peran ibu dan ayah sama-sama penting ya Dok, terutama untuk perkembangan mental, kognitif dari anaknya. Kalau misalnya kedua orang tuanya dapat berperan dengan baik, memberi contoh yang baik juga, nanti akan membantu anaknya untuk berkembang dan tumbuh secara baik. Baik, karena keterbatasan waktu, sepertinya itulah pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini. Mungkin bisa dilanjutkan dengan pembacaan kesimpulannya. Boleh di next. Baik, kesimpulannya di masa pandemi COVID ini dapat menimbulkan banyak gangguan tumbuh kembang pada anak seperti stunting dan obesitas. Adapun gangguan perkembangan pada anak pada masa pandemi seperti keterlambatan gerak halus dan bicara. Psikologis anak pun dapat terganggu akibat masa pandemi. Terakhir, masa pandemi juga berdampak pada turunnya cakupan imunisasi anak. Untuk menjaga kesehatan anak pada masa pandemi dapat dimulai dari menjaga protokol kesehatan anak, menjaga asupan nutrisi yang adekuat, permainan yang menunjang tumbuh kembang, dan membantu mengatasi masalah emosi anak. Selain itu, imunisasi pada masa pandemi tetap harus dilakukan, tentunya dengan protokol kesehatan. Dan jangan lupa juga bahwa peran kedua orang tua sangat penting ya Bu, untuk perkembangan anaknya. Baik, begitulah kesimpulan dari sesi kali ini. Bisa dilanjutkan dengan pemberian sertifikat kepada Dr. Angga. Sebelumnya terima kasih banyak ya Dok sudah meluangkan waktu dan menyiapkan materi yang sangat komprehensif dan tepat sasaran bagi ibu-ibu kader di sini. Sebelumnya mungkin kita bisa foto bersama dan memberikan sertifikatnya. Baik, ibu-ibu juga kalau mau ikutan foto boleh ya Bu. Oke, saya izin foto Dok. Baik, 1, 2, 3. Ini Ibu Rensi mau ikutan sebentar ya Dok. Baik. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak dokter atas kesempatannya pada hari ini. Jika sudah ada agenda lain, dipersilahkan. Mungkin ibu-ibu jika ingin berterima kasih kepada dokter juga dipersilahkan, Bu. Dokter, terima kasih dokter atas masukannya. Mohon bimbingannya. Baik. Ya, saya izin live ya. Terima kasih banyak, Dok. Baik, ibu-ibu, karena sesi pelatihannya sudah selesai, saya izin kembalikan ke MC ya Bu untuk pengumuman pemenang dan nanti pengisian kuesioner kepuasan. Baik, kepada Nuha dan Aira saya kembalikan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Angie. Wah, asik banget ya ibu-ibu tadi bersama Dokter Angga. Bener nggak, Ai? Bener banget nih, ternyata penting banget ya kita buat memperhatikan tentang tumbuh kembang anak. Ya, betul banget. Semoga ibu-ibu yang tadi udah aktif nih selama talk show dapat mengingat hal-hal yang penting ya Bu, dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita mau ada apa nih Aira?
Nah, selanjutnya kita akan ada pengisian kuesioner kepuasan terlebih dahulu. Ibu-ibu bisa langsung aksesnya pada link yang ada di chat Zoom ini ataupun link yang ada di grup WhatsApp. Nah, mungkin kita kasih waktu 3 menit kali ya, Bu, buat ngerjain sekarang. Oke, berarti sekarang ibu-ibu boleh mengisi kuesioner terlebih dahulu sampai jam 10:28. Oke, terima kasih banyak Bu Waro. Boleh nih ibu-ibu yang mungkin belum mengisi post-testnya, boleh langsung diklik saja Bu linknya. Kita masih ada waktu sekitar 2 menit. Bagi insan dunia. Oke, nah sayang sekali waktunya sudah menunjukkan 10:28, berarti waktu pengisian kuesioner sudah habis ya Bu. Nah mungkin bagi ibu-ibu nih yang masih ada kendala, nanti boleh coba diisi lagi setelah acaranya selesai ya Bu, atau mungkin boleh menyampaikan kesulitannya kepada panitia di grup WA. Oke, nah setelah ngisi kuesioner kepuasan, tentunya ada yang udah bikin semangat dari tadi pas awal kita datang, yaitu pengumuman pemenang buat lomba games yang tadi. Kira-kira siapa pemenangnya ya? Kira-kira siapa ya? Tadi kayaknya udah agak kelihatan nggak sih, Aira? Bener nih, kalau gitu kita langsung sebutin aja kali ya pemenangnya. Iya, boleh. Oke, jadi iya. Oke, jadi pemenang buat games tebak harga tadi adalah Ibu Waro. Selamat Bu Waro. Iya, selamat Ibu. Selamat Bu Waro. Mungkin boleh nih Bu Waro kasih kesan pesan sedikit gimana triknya gitu bisa menang games tadi. Terus juga boleh tadi gimana talk show-nya bareng Dokter Angga Bu. Kalau untuk tadi tebak harga itu dilihat dari barangnya ya, sama harganya, dilihat barang sama harganya sama kualitasnya. Kalau untuk tadi materi dari dokter
sangat bagus. Sangat bagus sekali. Sudah, Kak. Oke, Bu. Berarti tadi tipsnya ini ya, Bu, dilihat barangnya tapi juga kualitasnya gitu ya, Bu. Jadi mungkin kalau yang kualitasnya bagus nih agak mahal nih kayaknya. Tadi juga Dokter Angga sangat informatif banget ya, Bu, talk show-nya. Ya, betul banget sih. Tadi aku juga ikut dengerin dan bener-bener apa ya, sangat membantu untuk terutama di masa pandemi ini ya, untuk pertumbuhan anak. Nah, mungkin selain Ibu Waro, kita mau dengar suara dari ibu-ibu yang lain nggak, Aira? Boleh nih, mungkin ada ibu yang mau kasih pesan-pesan lagi? Gimana perasaannya udah ngikutin talk show sama games yang seru banget tadi? Coba mungkin dari Bu Jum sama Bu Ati gimana nih? Pesan-pesannya, Bu. Tadi gimana talk show bareng Dokter Angga? Dari yang posyandu dulu ya. Iya, Bu. Kesan-kesannya sangat bagus, masukan, banyak ilmu dikasihkan kepada kader-kader nih, kader-kader yang belum pernah pelatihan jadi tahu manfaatnya apa tadi tuh imunisasi, apa tadi ini yang isi stunting sangat bagus sekali. Udah itu aja. Oke, Bu. Kalau dari Bu Jim gimana nih, Bu? Tambahan ya, sama dengan Bu Ati tadi, tambahannya. Tadi saya sempat di pesan-pesan yang tertulis tadi. Sebelumnya kita udah kenal ya dengan adik-adik semuanya. Tapi saya sendiri di sini tadi nggak tahu posyandu A dan posyandu B itu siapa aja yang masuk, khususnya untuk posyandu B. Yang saya tahu tadi Bu Is dengan Bu Resi, karena kan posyandu B kan banyak ya, kadernya 15, posyandu A juga sama. Gitu. Karena kan dari kami juga nanti ada reward juga untuk ada pertemuan ini, yang ikut pertemuan ini. Gitu loh. Jadi untuk absensinya perlu tahu seperti itu yang pertama. Sebaiknya tadi awal tuh memperkenalkan diri seperti Bu Is dari posyandu mana ini. Kita juga dengan Bu Ati nanya nih, Bu Citra dari mana Bu Citra ya? Saya disuruh ikut, Bu. Iya, dari kader mana ini? Saya baru. Oh, posyandu mana sayang? Posyandu Bu Jum. Disuruh Bu RT, suruh ngikut. Yang kemarin datang kan? Yang Yani bukan? Bukan. Ya nggak apa-apa, Mas. Nggak jadi masalah. Ya, makanya nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Hanya dengan Bu Ati tadi bertanya-tanya, Citra siapa ya Citra gitu kan? Bu Ati ada kadernya namanya Citra? Nggak ada. Bu Jum ada nggak? Gitu. Ada, saya suruh ikut ini aja. Nggak apa-apa nih, saya nggak apa-apa, bagus. Kan? Saya mah bukan kader posyandu, Bu. Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa ya. Masuk posyandu juga nggak apa-apa. Karena kita tadi bertanya aja. Gitu. Kalau kita belum ikut. Nggak apa-apa. Kalau dikenalkan dari awal kita, oh ya perwakilan dari posyandu Kang Ruben gitu. Nggak jadi masalah, aku malah senang. Maaf ya. Nggak apa-apa, Bu. Bukan aja untuk adik-adik mahasiswa. Saya aja di sini ngikut. Tapi nanti datang ke rumah Ibu ya, kalian lihat ya orangnya yang mana ya. Apa nggak jadi masalah, silakan. Alhamdulillah, terima kasih dibantu ya. Itu ya, terus kemudian juga materinya juga alhamdulillah bagus tadi ya. Hanya bisa materinya dikasihkan ke kita, bisa nggak di-print gitu loh, Mas? Jadi materinya kan bagus alhamdulillah tadi. Hanya kita nggak sempat nyatet. Kalau kita nyatet jadi pikirannya fokus nggak fokus gitu ya, bercabang-cabang. Kita ini juga nge-print materinya. Minta materinya aja, gitu. Screenshot juga tadi nggak sempat juga seperti itu. Kalau bisa materinya tolong dikirim ya. Ada mahasiswa itu. Untuk yang lain mah bagus. Terima kasih ya. Semoga selamat untuk Waro ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Jum dan Bu Wati. Iya Bu, nanti untuk materinya akan dikirimkan oleh panitia ya Bu. Ya, terima kasih. Oke, mungkin kita mau dengar suara dari Bu Iis nih atau Bu Rensi, mungkin gimana kesan pesan acara tadi? Ini, posyandu dari mahasiswa kan. Dia WA gua. Boleh mungkin Bu Iis dulu, Bu. Ya, pesan saya, sebenarnya kita manfaatnya banyak banget ya, materinya bagus banget, jadi menambah ilmu kita berbagi gitu. Untuk masukannya mungkin lebih sering-sering mengadakan acara begini kali ya, biar kita itu banyak bertambah lagi ilmunya gitu. Mungkin itu aja. Ya baik Bu Iis, ya Bu, mungkin nanti kita bisa dari panitia ya Bu mengadakan edukasi-edukasi lagi Bu. Nah boleh nih yang terakhir dari Ibu Rensi, mungkin Bu Rensi boleh? Iya, maaf nih tadi telat masuknya, soalnya susah. Ya tidak apa-apa Bu. Sama tadi udah saya telat. Gak apa-apa. Iya, saya bermanfaat banget sih untuk pengetahuan ya, ilmunya bisa diambil terus buat menambah wawasan. Udah gitu aja, makasih. Oke, terima kasih Ibu Rensi. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan kepada semua ibu-ibu kader nih yang tadi aktif-aktif banget di talk show-nya. Dan alhamdulillah juga kalau misalkan ilmunya bermanfaat ya Bu. Oke, kita mau ada apa nih Aira habis ini? Nah, habis ini saya mau ngingetin juga nih bahwa nanti tanggal 11 Desember 2021 atau Sabtu minggu depan bakal ada lomba penyuluhan Ibu Kader. Nah, jadi jangan lupa untuk ikutan ya Ibu, karena dapat hadiah yang menarik banget loh berupa alat-alat kesehatan. Yang ini 4 ya? Ini deh. Lupa datang ya Bu, Sabtu depan. Ya, bener banget Bu. Jadi buat ibu-ibu yang belum berkesempatan menang untuk hari ini, masih ada kesempatan nih untuk memenangkan alat-alat kesehatan di lomba minggu depan. Ya, mungkin dari ibu-ibu juga boleh nih untuk mengajak ibu-ibu kader yang lain kalau misalkan bisa Bu. Oke. Aira, kayaknya acara kita udah sampai sini aja dulu ya, Ai. Iya nih, bener banget. Tapi mungkin sebelum kita nutup acara, kita foto bersama dulu kali ya, Ibu-Ibu. Ya, boleh nih. Buat kenang-kenangan juga bareng panitia. Mungkin panitia yang masih belum on cam, boleh on cam dulu, biar kita bisa bareng-bareng foto sama ibu-ibunya. Mungkin ibu-ibunya yang mau dandan rapihin jilbab dulu, boleh juga nih, Bu. Kita mau foto bareng. Oke, mungkin dari tim panitia untuk dokumentasi dipersilahkan. Terima kasih Nuha. Baik Ibu-Ibu, saya izin untuk mengambil dokumentasinya ya. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Mungkin sekali lagi kali ya, kita pakai gaya kayak gini Ibu-Ibu. Gimana gayanya? Jadi hatinya dinyambung-nyambungin nih Ibu-Ibu nih yang lagi bertiga bisa di juga tangannya. Ya bener tuh Ibu Jum tuh. Gini. Hati-hati. Ini maksudnya ini lope. Disilang terus gabungin sama sebelahnya. Oh, sebelahnya nggak ada aku. Selesai juga. Ini. Ini dong, Bu. Itu nggak love tuh. Ini gini. Ya, gini Bu, ini ke sini. Ayo Bu Iis, belum kelihatan Bu. Ini agak gitu. Nah, gitu. Terbalik ke atas, balikin ke sana. Ih, bener yang tadi. Ini, gini. Oke, baik, boleh dihitung. Siva mungkin. Ini mati sebentar. Nah. Oke. Kalau gitu saya izin langsung ambil dokumentasinya ya Bu. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu.
Jangan lupa ikutan Bu, tanggal 11 ya Bu, dan acara puncaknya nanti. Insya Allah. Oke deh Bu. Bu, nanti tanggal 12 Desember juga ada acara puncak ya Bu. Tanggal 12 Desember. Tanggal 12 Desember ada acara puncak, nanti ada bagi-bagi nasi tumpeng ya Bu di Kampung Rio. Oke, Nanti boleh dikasih tahu juga nih Bu ke warga-warga yang lain ya, nanti biar kebagian tumpengnya. Jam berapa? Kalau di Rio itu harus banyak. Jam berapa? Harganya aja banyak banget. Iya, tapi nggak semuanya ya Bu. Diutamain yang udah ikut acara aja nanti. Nanti jam siang ya Bu, setelah acara dari Zoom. Nanti sekitar jam 2. Oke. Nanti ketemuan di ini ya Bu, di RT 4 Bu, yang dekat majelis taklim ya Bu. RT 4. RT 7 kali majelis taklim. Ada mungkin. Iya Bu, boleh di yang biasanya anak-anak main bola itu Bu. Oh, Bastal ya. Ya, di situ ya Bu. Bagi-baginya Bu. Yang banyak ayam, Kak. Ya, yang pokoknya yang dekat rumahnya Pak RT 3 kalau nggak salah ya Bu. Ya, Bastal itu Al Hasanah namanya, Al Hasanah. Oh iya. Iya, nanti kita janjian di situ ya Bu, buat ajak-ajakin warganya, nanti kita bagi nasi tumpengnya di situ. Tapi nanti terbatas ya Bu, terutama buat yang sudah ikut acaranya juga. Oke. Baik Bu, jangan lupa diajak-ajakin Bu. Ya. Oke deh, mungkin boleh ditutup sama Nuha sama Aira. Oke, baik. Sekali lagi kami dari panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya kepada ibu-ibu kader semua sudah hadir pada acara talk show menjaga tumbuh kembang anak dan pentingnya imunisasi di masa pandemi hari ini. Semoga semua hal yang telah disampaikan Dr. Angga dapat bermanfaat ya Bu. Amin. Semoga semuanya tadi bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari ya Bu. Kalau begitu, saya Aira. Dan saya Nuha, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih banyak Ibu-Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Jum. Makasih Bu Re. Terima kasih banyak Ibu Jum. Makasih Bu Iis, makasih Bu Citra, Bu Rensi, Bu Waro. Sama-sama, Kak. Baik, kepada ibu-ibu semua sudah boleh dipersilakan untuk pergi dari Zoom-nya ya Bu. Ya. Iya Bu. Jangan lupa datang tanggal 11 dan 12 ya Bu. Iya, Kak. Udah aku taruh di waiting room. Yeay. Seneng banget, belum di stop, maaf.